Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini, hari Senin, tanggal 27 Februari 2023. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Tuhan yang begitu amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari peristirahatan kami sepanjang malam telah berlalu. Itu kami yakini dan imani bahwa hanya semata-mata karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai ke hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk melakukan firman yang akan bersama-sama kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara." Amin. Firman Tuhan. Akibat menolak kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, banyak pertikaian, banyak pembunuhan, banyak hubungan yang rusak karena satu pihak tersinggung oleh teguran dari pihak lain. Hal ini terjadi pada diri Raja Herodes dan Herodias karena menolak teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sebab mereka hidup dalam persinahan. Jadi mereka berusaha untuk menyingkirkan Yohanes. Awalnya setelah Yohanes menegur mereka,
Raja Herodes memiliki rencana untuk membunuh Yohanes. Tetapi karena ia takut terhadap para pengagum Yohanes, akan tetapi tidak sama dengan Herodias yang terus memendam kebencian terhadap Yohanes, sehingga ia memikirkan berbagai cara untuk menyingkirkan Yohanes. Maka pada hari ulang tahun Herodes pun terjadi hal-hal yang tepat untuk melaksanakan niatnya. Putrinya yang menari saat perayaan ulang tahun Herodes, ia menyukakan hati raja, dan Raja Herodes berjanji akan mengabulkan permintaan putrinya. Hal itu seolah menjadi jembatan bagi sampainya segala maksud yang terkandung di dalam hati Herodias. Herodes yang mau tidak mau harus berpegang pada janjinya yang diucapkan itu. Jadi terpaksa memenuhi permintaan putri Herodias yang permintaannya itu adalah hasutan dari ibunya. Tidak disangka bahwa apa yang diminta itu ialah ternyata kepala Yohanes Pembaptis. Jadi akhirnya Herodes kemudian memerintahkan agar kepala Yohanes Pembaptis dipenggal sesuai dengan permintaan anak dari Herodias. Bapak, Ibu, Saudara, kisah Herodes dan Herodias merupakan peringatan bagi kita bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus dalam dosa. Selanjutnya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain bila orang mengeraskan hati untuk bertobat. Di sisi lain, dosa itu sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah dan ketidakbahagiaan di dalam hidup kita selama kita belum membereskannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang mengganjal hati kita selama ini, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, marilah kita bertobat. Bila kita menerima teguran atas kesalahan kita, baik dari firman Tuhan yang kita dengar, ataupun teguran dari orang lain, janganlah keraskan hati. Mintalah pengampunan dari Tuhan, agar kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, karena hubungan kita dengan Tuhan yang telah dibereskan itu, kita juga jadi terbebas dari perasaan-perasaan yang bersalah dan terhindar dari jerat dosa, hingga tidak melakukan perbuatan dosa yang lain. Mari terus hidup dalam kebenaran. Mari terus hidup dengan merendahkan diri, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan teguran dari sesama, karena itu wujud bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Roh Kudus memateraikan firman
yang baru saja kami dengarkan di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami terus dipulihkan, kami terus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu membawa setiap keadaan kami, termaksud dalam kehidupan kami hari ini. Kami akan melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk segenap orang tua kami yang dalam ketidakberdayaan karena berbagai macam keadaan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, termasuk dalam menjalani kehidupan di masa yang lanjut usia. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan, tolong mereka, kasihani mereka, biarlah ya Tuhan, mereka dapat melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi upaya untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah ya Tuhan, jika sudah waktunya, mereka boleh pulih kembali, mereka boleh sehat kembali, oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami terus merasakan kedamaian, sukacita yang berasal daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, membawa setiap sukacita kami, membawa setiap harapan dan pergumulan kami, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.